Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Kang Haris. Video kali ini kita akan membahas tentang keberadaan dukun santet. Sebelum kita mengetahui keberadaan dukun santet, terlebih dahulu kita harus mengetahui keilmuannya. Bagaimana seorang bisa menjadi dukun santet? Otomatis ketika ingin jadi dukun, dia harus mempelajari ilmunya dulu. Bukankah begitu? Nah, pertanyaannya keberadaan ilmunya itu ada tidak? Ilmu santet, ilmu sihir, ilmu taluh dan lain-lain itu cara belajarnya bagaimana? Kalau kita ingin belajar jadi dukun bagaimana caranya? Nah, perlu kita ketahui ketika ada seseorang yang kena sihir, kena santet, kena teluh, biasanya masyarakat akan minta bantuan, minta pertolongan kepada ahli hikmah, peruqyah, kiai dan lain-lain. Kalau ilmu-ilmu untuk melawan ilmu sihir itu diiklankan, diumumkan, disebarluaskan bagaimana dengan ilmu sihir itu sendiri. Kalau begitu sulitnya mempelajari ilmu sihir itu, zaman sekarang ya, yang orang-orang itu biasanya kalau lulus sekolah itu pengen nyari kerja, nyari usaha bisnis, kuliah dan lain-lain, adakah yang masih minat menjadi dukun? Seperti itu. Tapi kenapa selalu kalau kita datang punya sakit yang aneh, yang segala macam kita ke bukan ke dokter tapi ke ahli hikmah, ke peruqyah dan lain. Ini karena santet, ini karena ini seperti itu. Apakah benar? Lalu siapakah yang ngirim seperti itu? Adakah? Coba kita telusuri setiap desa. Nah, coba kita pikirkan dengan logika, dengan akal sehat dan lain-lain. Bukan saya tidak mempercayai, sekali lagi. Makanya kita berpikir dulu. Ketika ilmu-ilmu untuk melawan ilmu sihir tersebut atau untuk mengobati dan lain itu diiklankan, diumumkan, ada pelatihan-pelatihan ruqyah, ada ijazah-ijazah ilmu hikmah, mempelajari, ada ilmu tasawuf dan lain-lain. Itu diiklankan bagaimana dengan ilmu sihir itu sendiri. Nah, kita tahu tidak ilmu sihir itu ilmu apa? Ilmu apa saja? Jenis-jenis sihir itu apa saja? Bagaimana seorang itu bisa mempelajari ilmu sihir? Maka kita akan mengkaji sebuah kitab yaitu kitab Faidul Makiyah. Di sini diterangkan di halaman 16 di Faidul Makiyah Sab'ah Kutubun Fidah halaman 16. Wa'lan anna sihra ismun yaqa'u ala haqa'iqum mukhtalifatin wa hiya asyimiya wal himiya wa khawasul haqa'iq minal hayawanat wa ghairiha wa talisimat wal aufaq wa ruqya ya waruko maksudnya waruko wal azaim wal istigdamu ya istigdamatu wan nasratu. Nah, di sini. Nah, ketahuilah anna sihra sesungguhnya sihir ismunya qaum ala haqaiqum mukhtalifatin. Nah, itu sebuah nama yang mana itu kenyataannya berbeda-beda. Wahya asimia wahimia, ada simia wahimia. Simia wahimia itu seperti yang ada di zaman Firaun itu, yaitu para tukang-tukang ahli sihir yang melempar tali-tali berubah seakan-akan menjadi ular. Ya, ini di banyak tafsir namanya majaz, bukan hakiki, bukannya yang tali berubah jadi ular beneran, tapi terlihat oleh orang-orang yang melihat tuh menjadi ular seperti itu. Ya, itu kalau di ini asimia himia itu sebuah itu dilumuri dengan bahan simia himia itu. Ya mungkin zaman sekarang bahan kimia dan lain-lain lah. Wallahu alam ya. Ya, jadi setelah dilumuri diolesi minyak tertentu ketika kena panas dia gerak-gerak. Sama kayak misalkan patokan yang bisa di sekitar kita itu kan biasanya ada biji panjang itu ketika kena air dikasih udah meletok, kena air meletok ataupun seperti bulu perindu gitu ya kan rumput-rumputan ketika kena air dia gerak-gerak. Itu kan bisa secara sains bisa dibuktikan. Nah, ini juga seperti itu, tali itu bergerak-gerak seakan-akan menjadi ular. Lalu ketika Nabi Musa melempar tongkat, itu tongkat benar-benar hakikat jadi ular beneran. Makanya bahkan menelan tali-tali ahli tukang sihir sehingga tukang sihir yang ada pada masa zaman Firaun itu pada kaget semua. Ini bener ini mujizat ini. Karena tongkat loh, bukan tali kok bisa jadi bergerak bahkan menelan tali-tali tersebut. Berarti ini benar-benar ular beneran tongkatnya Nabi Musa ini berubah jadi ular beneran. Bahwa dia ini mukjizat. Nah, mereka paling ahli tukang sihir di masa Firaun itu mengakui tentang kemukjizatan Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang mana sebenarnya mereka kan sesama ahli tukang sihir tahu trik-trik, tahu teknik-teknis ilmu-ilmunya. Maka saya katakan mungkin zaman dahulu itu ya sulap-sulapnya itu, sulap-sulap zaman dahulu Firaun itu, tukang sihir-sihirnya itu. Nah, seperti itu. Itu simia wal himia. Lalu itu ilmu ya, mempelajari simia himia termasuk mempelajari ilmu sihir. Nah, wa khawasul haqa'iq minal hayawan, begitu dengan dari rupa-rupa
hewan-hewan wageriha wa tolisimat dan rajah tolisim ya, raja-raja wal aufak dan wafak atau wifik waruko dan juga suwuk atau rukiah atau jampe bahasa kitanya mah wa istikdam dan istikdam ini baik dengan cara kawakib bintang-bintang perbintangannya bila kawakib au biljan atau dengan jin-jin khodam-khodam dan lain-lain wa nasroh dan nasroh. Nah, berarti ilmu sihir itu ya di sini ini sihir itu kan itu tadi simia wahimia di sini ya kan watolasim waufak waroko ya jampe misalkan bim salabim atau apa gitu yang tidak dimengerti. Nah di sini orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu ini disebutnya dia mempelajari ilmu sihir. Nah cuma nanti ininya berbeda-beda. Contoh di bidang tolasim itu rajah kalau misalkan itu digunakan dengan ayat-ayat Al-Quran ada ulama yang membolehkan dengan tujuan yang baik ya jadi dibuat dengan bacaan ayat Quran doa-doa rajahnya itu dan tahu artinya serta dengan tujuan yang baik dan yang hal dimubahkan maka ada yang membolehkan dengan alasan tabaruk dengan ayat tersebut terutama bagi orang yang belum bisa membaca Al-Quran seperti anak kecil orang-orang awam gitu. Nah Aufak juga sama wafak atau wifik juga ini ikhtilaf ulama di ulama Syafi'i sendiri ikhtilaf ada yang membolehkan ada yang tetap mengharamkannya membolehkan juga ada syaratnya dapat dipahami yang kedua tujuannya mubah bukan tujuannya itu selebihnya ruqyah juga sama kalau ruqyah ini dengan bahasa-bahasa yang aneh-aneh dengan bantuan jin atau jampi-jampi mantra yang aneh-aneh itu diharamkan tapi misalkan ruqyah dalam artian dia membacakan Al-Quran dengan meniup tanpa ludah maka itu ada yang membolehkan bahkan dianjurkan seperti itu untuk ruqyah sendiri dan juga istikdam seperti ya bintang-bintang segala macam itu ya zodiak ataupun hodam-hodam jin segala macam. Nah orang-orang ini ilmuannya orang yang mempelajari ini nah itulah nanti bakal jadi dukun. Nah pertanyaannya adalah siapakah yang mempelajari ilmu-ilmu seperti ini zaman saat ini adakah dukun santet itu ataukah sebenarnya berkamuflase dan lain-lain tahu sendiri ya setan musuh bebuyutan kita iblis itu selalu dengan cara apapun untuk menyesatkan manusia termasuk para tanpa kecuali bahkan seorang kiai ulama pun terus digoda. Nah seperti itu tapi bukan saya berarti mengatakan ahli hikmah itu ya bukan ataupun papurukah itu bukan cuma keberadaannya dulu kalau ada ingin menjadi dukun santet berarti ada yang mengajarkan keilmuannya. Pertanyaannya, kalau kita jangan remang-remang mana yang benar, yang putih-putih, yang hitam-hitam gitu, jelaskan. Ada pelatihan-pelatihan ruqyah, ada ijazah ahli hikmah dan lain-lain. Pertanyaannya, adakah pelatihan-pelatihan jadi dukun, mempelajari tolasim, aufak, raja-raja, ruqyah-ruqyah, jampe-jampe maksudnya, kewajenan segala macam yang benar-benar yaitu untuk kesesatan, untuk menyelaki orang, untuk membunuh, ada nggak keilmuan seperti itu? Pasti jawabnya tidak ada. Kenapa? Karena ini ilmu yang tertutup katanya. Tertutup. Berarti untuk mempelajari sulit. Harus punya channel dulu. Harus punya channel untuk mempelajari ilmu ataupun keturunan katanya. Ilmu ini harus diturunkan. Kalau tidak diturunkan bahaya katanya. Harus diturunkan ke anak ini. Kata siapa? Banyak yang tadinya dukun orang tuanya pengen anaknya jadi insinyur, pengen jadi dokter, pengen jadi sarjana dan lain-lain. Jadi pengusaha dan lain-lain. Justru mereka itu mengajarkan anak-anaknya zaman sekarang ini untuk belajar dengan giat, mondokin segala macam supaya jadi orang soleh. Pertanyaannya adakah generasi penerus para dukun ini sendiri? Ini sebenarnya dipertanyakan. Lalu kenapa para peruqyah al-hikmah ngomong ini kena santet yang ngirim siapa? Seperti itu. Coba kalau kita presentasi, banyakan santri, banyakan ustad dengan dukun, banyakan mana? Seperti itu. Wih, banyak sama jumlahnya, banyakan ini. Setiap kampung ada ustad. Setiap desa ada ustad. Bahkan ada yang hikmah, ada yang ahli ruqyah setiap desa, setiap kecamatan dan lain-lain. Pertanyaannya lawannya dukun-dukun itu gimana? Apakah ada sedikit? Coba silakan cari. Saya nih pengen nyantet orang. Saya nyari ke siapa yang bisa gitu tuh. Kalau nggak diumumkan, nggak diinformasikan, susah. Kok sekarang ini seperti itu? Wih ini ketika dimasukin kesurupan, ini nyantet adalah si Anu, bahaya itu fitnah.
fitnah. Makanya di ilmu ruqyah sendiri nggak boleh nanya-nanya orang kesurupan siapa yang ngirim, nggak boleh. Karena ini bisa jadi fitnah. Tahu sendiri, ucapannya nggak bisa dipegang. Mending kalau kesurupan benar kesurupan jin, barang hanya sekedar bereaksi gimana? Kan seperti itu. Pikirkan oleh orang kita, seberapa banyak sih jin dukun zaman sekarang, dukun sendiri juga berarti kan orang mempelajari ilmu sihir kan. Sihir itu sendiri seperti tadi itu saya bilang asimia, wasimia termasuk trik-trik itu sihir. Pesulap-pesulap itu sihir. Jadi orang yang mempelajari ilmu sulap, dia mempelajari ilmu sihir. Cuman hukumnya bagaimana? Nah tergantung tujuannya apa. Kalau untuk hiburan dan lain-lain, tidak melalaikan ibadah, ya nggak masalah. Kalau tujuan untuk mencelakai, melukai, ya ini bahaya. Saya percaya tentang sihir. Kenapa? Karena di sini diterangkan asihir hakikatan indi amatul ulama khilafan lil mutazilah. Kalau orang mutazilah itu nggak percaya dengan sihir, itu nggak percaya dengan jin. Dia menganggap jin itu adalah sesuatu kayak virus. Ini jadi yang logika lah bagi orang mutazilah. Bagi ahlussunnah mayoritas umat Islam itu tentang sihir ya benar. Sihir itu yu'thiru nahwa mardin wa bagdun wa furquhu bal qad yamutu minhu masyhuru. Ya. Wa yusiru ngelabeti iya sihir nahwa mardin ing sepadane lara wa bagdon lan ing sebagian bendu ing bendu ya. Jadi maf'ul. Wa furqatan dan memisahkan bal bahkan qad yamutu teman-teman bahkan terkadang mateni minhu saking sihir al masyhur sapa wong kang den sihir. Nah, jadi ya usir ya. Jadi bisa menyebabkan sihir itu orang menjadi sakit atau bisa memisahkan suami istri yang punya cinta menjadi benci, bahkan bisa membunuh sihir itu. Bagi Mu'tazilah enggak percaya khilafan lil Mu'tazilah. Bagi mayoritas itu seperti itu. Betul. Betul bisa seperti itu. Tetap sama ya. Kayak saya misalkan memegang mata. Ya, itu penbarja itu kan tiup langsung aduh perih matanya kan bisa melukai itu. Aduh perih matanya. Bukan berarti dengan jampe itu saya bisa meniup itu bacaan ini jampe ini melukai, bukan. Itu kan ada teknik, ada triknya, ada cara-caranya. Begitu juga saya pegang ininya tiba-tiba panas segala macam, itu kan ada tata caranya, ada tata cara teknik ilmuannya gitu tuh. Dan ini bukan sekali hal yang goib, bukan yang goib. Jadi sihir itu tidak selalu goib, sihir itu tidak selalu goib. Tipuan mata untuk menyakiti, untuk melukai, yang khairikul adah ya, di luar kebiasaan, itu bisa disebut dengan sihir. Karena hal itu tidak umum. Kok bisa seperti itu gitu tuh. Nah, pertanyaannya adalah ilmu yang seperti itu kan saya bilang sihir itu tidak selalu goib. Termasuk ilmu perbintangan, terawangan, itu kan tidak selalu goib itu. Tidak selalu goib. Jadi melihat gini-gini ini ramal-ramal segala macam enggak selalu goib itu. Wih, setan membisiki begini-begini. Nah, itu kan alasannya. Nggak selalu goib, ada punya yang benar-benar goib segala macam. Yang pertanyaan ilmunya sendiri, penerusnya ini adakah zaman sekarang yang mempelajari ilmu sihir tersebut? Ada tuh, ada kitab-kitabnya. Misalnya kayak Aufaq, Samsul Ma'arif, Mabul Usma. Kitab-kitab hikmah itu disebut kitab dukun, betul. Karena situ mempelajari tadi Tolasim, Aufaq, Ruqyah, Ruqo misalnya, Azaim, Istihdam, ada Istihdam, khodam segala macam itu di kitab-kitab tersebut. Itu kitab dukun itu. Orang yang mempelajari itu berarti ya calon dalam dukun. Nah pertanyaannya, kok di pesantren diajarkan? Nah itu nggak semua pesantren mengajarkan. Ada beberapa pesantren yang diajarkan. Ya katanya segala ilmu kudu dipelajari. Tinggal kita yang memilah-milah. Karena di kitab itu ada hal-hal yang dimubahkan, dibolehkan, ada hal-hal yang diharamkan. Contoh untuk menghancurkan musuh. Musuh di sini definisinya apa? Tarifnya apa? Musuh apa? Musuh agama, musuh lawan bisnis kita atau apa? Sehingga boleh melukai, membunuh segala macam, itu nggak boleh, haram. Maka di kitab-kitab itu perlu ada kebijaksanaan, ada yang boleh dipakai, ada yang nggak boleh dipakai. Tapi tetap itu ilmu sihir. Kalau dia menggunakan ilmu untuk menyakiti, menzolimi dengan tujuan tidak baik, meskipun bacaannya Al-Quran, itu tetap tidak boleh, haram hukumnya. Nah seperti itu. Makanya tidak salah kalau dia ngomong itu ngaji kitab dukun. Nah ini benar kitab dukun. Tinggal penggunaannya tergantung orangnya. Kalau dipegang orang soleh, jadi baik, misalkan dipakai orang yang nggak soleh jadi jahat, kan seperti itu istilahnya. Berarti untuk mempelajari ilmu sihir bisa dari situ sumbernya. Coba ada orang yang ingin belajar ilmu santet,
belajar ke siapa? Cari sanadnya. Kalau misalkan ilmu ruqyah ada sanad, ilmu hikmah ada sanadnya gini-gini. Coba kalau ilmu dukun gimana sanadnya? Saya cari sih, pengen berguru dengan tukang dukun santet yang sakti, cari gitu tuh. Lalu dia cari silsilah sanad keilmuannya. Sampai mana sanadnya, berujung ke siapa? Apakah dia ngarang-ngarang sendiri atau dia belajar ke orang barat bahkan, atau bahkan dia sampai ke tukang sihir Firaun dan lain-lain. Nah, itu harus coba bikin penelitian seperti itu. Ya, kita harus menggunakan akal sehat. Mu'tazilah, ini bukan berarti saya membela Mu'tazilah, bukan. Sekali lagi bukan. Orang Mu'tazilah itu menempatkan akal di atas Al-Qur'an, ataupun dalil aklinya di atas, di bawah dalil nakli. Seperti kayak Isra Miraj, lagi zaman Isra Miraj, itu kan secara akal tuh mustahil gitu tuh. Dan satu malam dari Mekah ke Palestina misalkan, kayak Baitul Maqdis, pada waktu itu orang-orang yang beriman ya, dia meskipun secara logika nggak masuk akal tapi ia meyakini akan kitabullah dengan ucapan Nabi gitu tuh. Dan pada zaman sekarang itu terbukti itu tidak mustahil. Jadi pada zaman dulu dalam satu malam bisa ke sana ya mustahil karena belum ada teknologi, belum ada kapal jet, kapal pesawat belum ada pada waktu itu, mustahil, tapi kita meyakini, ya kan? Tapi kalau bagi orang Mu'tazilah, karena dia harus kudu di logika aja, wih berarti itu mimpi, bukan kenyataan. Itu orang Mu'tazilah menganggap Isra Mi'raj itu adalah mimpi, bukan kenyataan, karena tidak masuk akal baginya pada zaman itu. Nah, ngerti ya? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan akal atau nas akliyah dengan nas nakli, dengan Al-Quran dan hadis, itu sejajar. Atau bahkan ulama salaf ada yang menempatkan Al-Quran di atas akal. Karena boleh jadi sesuatu yang belum masuk akal pada waktu itu nanti mah jadi masuk akal. Kita meyakini ada sesuatu bentrok antara nas Al-Quran dengan akal. Tapi kita harus meyakini yang mutlak benar adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu mutlak kebenarannya. Berarti Al-Quran di atasnya gitu, itu akal. Karena bisa jadi akal ini belum sanggup memikirkan atau uh, mengakalkan, membenarkan, melogiskan hal-hal yang disebutkan di Al-Quran itu. Suatu masa ini justru ini saling menguatkan. Al-Quran dengan sains dengan Al-Quran itu tidak, justru saling mendukung begitu. Ya, kalau memilih ya tentu kita memilih Al-Quran karena bisa jadi ilmu itu belum ditemui teorinya ataupun keilmuannya pada saat itu, tapi nanti bisa aja terbukti dengan Allah membukakan futuhnya, kan seperti itu. Begitu juga ketika ada fenomena kesurupan-kesurupan kayak zaman sekarang jadi macan dan lain-lain. Mungkin pada zaman dahulu kan teori ilmunya belum ada, belum ditemukan. Karena belum secara logis pada masa itu, belum logis, maka langsung dikaitkan, oh iya benar ini jin, ini khodam, ini jin segala macam. Padahal belum tentu. Kalau definisi sekarang itu yang orang kesurupan itu benar-benar kesurupan jin, belum tentu juga. Kan ada istilah bereaksi dan lain-lain. Kalau zaman dulu kan belum mengerti, ulama-ulama dulu itu belum ada keilmuan hipnosis, belum ada keilmuan yang lain-lain, kejiwaan, ilmu seperti itu. Karena ilmu terus berkembang seperti itu. Jadi kalau kita ada sesuatu ya penyakit atau apa yang aneh segala macam, jangan langsung mengatakan ini adalah kayak misalkan hepatitis misterius itu. Mungkin kalau ke tukang-tukang ini mah, ini santet nih. Padahal itu belum virus virus baru ataupun ini gejalanya hepatitis, tapi kok bukan hepatitis gitu. Masih dikaji oleh para ilmuwan kan seperti itu. Tapi orang anggap ya, ini sihir ini, belum tentu. Karena bisa jadi nanti ke depan itu ditemukan penyebabnya. Seperti itu, jangan dikit-dikit sihir santet seperti itu. Yang kedua, ada saya punya di WhatsApp ya, di kalangan ustad-ustad, kiai-kiai, karena saya juga seorang anggota khotib sebuah ormas besar. Ada menginformasikan ijazah-ijazah ya, kebal, buat kebal ya, buat kesaktian, buat mahabbah, ya ilmu hikmah lah seperti itu. Yang anti air keras dan lain-lain situ diijazahkan. Ada tingkat-tingkatannya, murid, tingkat guru, tingkat maha guru. Beda harga itu. Kata saya, kenapa nggak di-share di kepolisian aja, ke TNI, ke Kopassus, nah situ tuh ke TNI, militer gitu tuh. Supaya polisi-polisi kita sakti seperti yang tertulis di situ. Ya, seperti itu. Tuh di Palestina dibombardir oleh Israel, nggak ada dukun tadi sana. Coba sih orang yang Israel penjajahnya itu disantet gitu tuh.
Ibaratnya kan di sana, masa di sana nggak ada dukun santet sih di sana, kasarnya seperti itulah. Atau misalkan menghancurkan musuh jadi dipakai di sana, ini kebal segala macam ya dipakai di kepolisian supaya polisi kita kebal anti peluru dan lain-lain. Faktanya enggak. Pikirnya sendiri, zaman sekarang loh. Zaman sekarang. Orang berusaha bikin nuklir, kita masih berhalu-halu seperti itu. Pengen sakti. Bahkan ada kemarin juga ada yang ngomong ini ya, "Wih di Banten ini oh ada yang bisa ini, bisa mabur, bisa terbang gitu tuh." Cuman dia nggak menunjukkan aja kan gini. Waduh, Masya Allah. Bisa mabur, bisa terbang. Bahkan punten banyak menganggap ya bahkan para wali karomah-karomahnya yang diceritakan itu melebihi mukjizat para nabi gitu tuh kesaktiannya. Nabi aja nggak segitunya seperti itu tuh. Bisa terbang segala macam gini-gini. Oh, Nabi aja nggak segitunya begitu tuh. Ya, bukan saya nggak mempercayai karomah. Saya percaya sekali dengan karomah dan karomah itu tidak bisa diturunkan. Karomah itu ada tuh kitabnya khusus membahas karomah. Istibatul karomah ada kitabnya. Jadi mengulas tentang karomah, istidraj, khair ini khawarikul adah itu ya. Membahas di situ di kitab itu tersebut. Ya, karomah itu tidak seperti itu, tidak bisa diperjualbelikan, dimahar-maharkan, tidak seperti itu. Dan zaman sekarang, saya udah nggak percaya kadang nggak punya karomah, nggak percaya zaman sekarang ini. Keimanannya makin berkurang nggak kayak zaman dahulu. Begitu juga tukang santetnya, tukang santet zaman sekarang dengan zaman dulu beda, beda-beda. Saya nggak percaya, nggak terlalu zaman sekarang. Banyakkan trik penipu, bang, dan lain-lain. Oleh karena itu, jadilah orang yang berakal sehat, jangan terlalu percaya dengan tahayul-tahayul seperti itu. Itu kan ada tingkatan murid. Kalau tingkat murid, padahal bacaannya sama tapi tingkatannya beda-beda. Kok beda? Karena yang maha guru mah dikasih tahu rahasia-rahasianya. Kalau yang tingkat guru atau tingkat murid mah nggak dikasih tahu bacaannya fadilahnya doang. Kalau yang tingkat maha guru itu dikasih tahu karena gini, tingkat murid hanya dapat amalan tapi dia tidak boleh mengijazahkan. Tingkat guru boleh mengajarkan terbatas. Kalau maha guru bisa mengijazahkan ke orang yang mau mengijazahkannya lagi. Begitu tuh. Harganya beda-beda, bacanya mah sama. Kok beda sih harganya? Karena ada rahasianya. Maha guru mah beda, rahasianya dikasih tahu. Nah ini bahaya. Kalau misalkan ini berbahaya lah, bisa-bisa banyak korban menjajal kesaktian. Padahal mah dia nggak tahu rahasianya, kecelakaan orang. Pakai air keras, mati beneran orang karena dia nggak tahu ininya. Ketika gurunya udah meninggal, dia merasa harus ilmunya disebarkan, dia memakai meskipun di tingkat murid belum tahu rahasianya. Ya amalkan tuh, diajarkan ke murid-muridnya. Ternyata ya itu bahaya. Seperti itu, Masya Allah. Oleh karena itu, sudahlah jangan belajar seperti itu ilmu syariat ya, fikih, usuluddin, ilmu tasawuf itu masih banyak dikaji. Umur kita nggak cukup memperdalam ilmu agama tersebut, kurang ilmu kita, umur kita masih kurang memperdalam ilmu itu. Kenapa kita sibuk mencari kesaktian? Kehebatan-kehebatan gitu buat apa? Unjuk diri ta, pengen dianggap sakti ta. Udah belajar fikih yang benar, usul fikih yang diperdalam, ilmu tafsir dan lain itu yang lebih banyak, lebih penting, lebih maslahat dan problematika umat ini masih banyak yang PR yang belum dikerjakan. Jangan masalah janjian aja, jangan masalah sihir-sihir santet-santet ya. Justru kalau kita ngomongin kayak gitu justru mempercayai mereka itu. Sehingga orang itu percaya dukun begini-gini ketakutan. Harusnya kita ajarkan supaya takut pada Allah, supaya tidak meyakini kehebatan, keilmuan para dukun-dukun. Jangan percaya. Percaya dengan Allah, dengan Al-Quran. Jangan sampai membaca amalan, sholawat, ijazah untuk perbentengan, untuk bukan, tapi harus busul lillahi ta'ala untuk Allah. Itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk supaya tidak kena santet dan ini. Itu masih anak kecil tingkatannya itu. Masih diiming-imingi baca hizib-hizib begini supaya gini, supaya itu iming-iming namanya. Kayak anak kecil. Ya itu kalau mau orang-orang awam baru belajar memang bagus digituin supaya dia semangat berdoa, berzikir. Tapi kalau emang untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, itu tujuannya tidak itu hanya Allah tujuannya. Bukan mengharap pahala, bukan ingin menghapus dosa, bukan karena pengen wibawa, dihormati dan lain bukan, tapi karena lillahi ta'ala. Ikhlas seperti itu. Ya, sekian dari saya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.